Inovasi yang saat ini Bapak berikan untuk Desa Bipakali saat ini yang berbeda begitu dibandingkan desa-desa lain. Di Desa Bipakali untuk potensinya, untuk potensi wisata, dia ada 2 tempat kemarin, religi wisata Gua Liang Lempang dan ada juga air terjun ada. Apa saja nih program yang sudah dijalankan ataupun sedang dikembangkan juga nih dalam mungkin pelayanan kesehatan? Dan kita sudah melakukan penerapan-penerapan untuk membantu warga menyangkut masalah kesulitan air bersih. Rencana ke depannya pengembangan Desa Bipakali di wilayah Kalimantan Tengah ini? Hai teman desa, kembali berjumpa tentunya di podcast Teras Desa, hanya di YouTube channel Teras bersama saya Adisa Rizkia. Kita akan membahas mengenai program P3PD, penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Dan kali ini saya akan ditemani oleh seorang kepala desa jauh-jauh ini dari Kalimantan Tengah. Halo Bapak Rabiono, apa kabarnya? Ya, kabar baik. Kabar baik. Ini Bapak selaku Kepala Desa Bipakali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Betul sekali. Kalau berbicara, ini kan namanya Bipakali, apakah geografisnya ini memang kebanyakan memang di sungai seperti itu, Pak? Bukan, kebetulan kalau untuk Desa Bipakali itu cuma diambil dari nama pakai suku Dayak Lawangan yang mayoritasnya di desa kita itu sebetulnya kalau dari daerahnya daerah pegunungan, tapi kebetulan diangkat dari nama sungai. Ada Sungai Kali di situ. Nah, kebetulan nama sungainya Sungai Kali. Jadi biasanya kalau bahasa Dayak Lawangannya itu Bepak itu biasanya tempat persinggahan orang-orang tua waktu itu persinggahannya. Jadi kebetulan di sungai yang dinamakan Sungai Kali tadi. Jadi dibuatlah nama Desa Bipakali. Geografisnya adalah pegunungan. Betul. Di sana. Nah, untuk saat ini, untuk potensi unggulannya dari Desa Bipakali sendiri? Sebetulnya kalau untuk potensi unggulan ya di Desa Bipakali itu, dia ada beberapa hal yang menjadi unggulan. Di situ ada perkebunan, perkebunan ada juga, pertanian ada. Habis itu ada di sebelah timurnya ada pertambangan batu bara yang ada di wilayah desa kita. Kalau keterlibatan desa sendiri, apakah dari warganya ini bermata pencarian di tambang maupun perkebunan juga, atau justru malah keluar? Ya, kalau sebenarnya kalau untuk kegiatan daripada masyarakat yang ada di situ pada awalnya dia semuanya menjurusnya ke pertanian, perkebunan, tapi begitu ada kegiatan daripada pertambangan, maka sekarang ini untuk kegiatan masyarakatnya dia beralihnya ada sebagiannya terbagi, ada sebagiannya ke pertambangan dan masih ada juga yang masih di bagian pertanian bahkan perkebunan yang ada. Nah, saat ini dengan adanya pelatihan P3PD, apa saja yang dirasakan Bapak sebagai kepala desa? Ini sudah menjabat berapa tahun, Pak? Baru 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ya. Iya. Nah, 3 tahun berjalan dengan pelatihan yang sudah diberikan oleh P3PD. Ya. Pelatihan P3PD ini sebetulnya sangat membantu kami pertama sekali di dalam penyerapan daripada pengelolaan keuangan desa untuk pencarian penggalian daripada PAD desanya di situ. Semuanya disampaikan di situ, terutama sekali untuk hubungan antar dengan pemerintah daerah dengan pemerintah desa itu sangat nyambung sekali melalui pelatihan daripada ini. Lantas untuk 3 tahun Bapak menjabat, apakah ada kendala dari pelatihan yang sudah diberikan ini? Sebetulnya kalau dikatakan untuk kendala, ya jelasnya mungkin ada kendala, tapi mungkin tidak terlalu seberapa ada kendalanya di situ. Mengingat di dalam pelatihan ini kita selalu melakukan sesuai dengan aplikasi-aplikasi yang melewati aplikasi yang ada. Kebetulan di wilayah kita salah satu menjadi hambatannya adalah jaringan daripada internetnya yang mungkin yang agak kurang masih sekarang ini. Jadi terhambatnya di situ saja. Tapi kegiatan-kegiatan biarpun masih seperti itu, kita masih kegiatan-kegiatan yang ada ini masih berjalan secara baik. Dan sudah kita laksanakan.
Itu apa saja Pak? Mungkin program yang sudah dijalankan saat ini dari adanya transformasi pelayanan digital misalnya. Iya. Untuk pelayanan yang sudah, terutama sekali kami di desa, kami sudah melakukan aplikasi Siskiodes yang ada untuk penerapan keuangan desa, dan sekarang ini kebetulan desa-desa yang ada di dalam wilayah kita itu semua, baik itu daripada pengespedian, dia melalui aplikasi semua yang ada, dan itu sudah berjalan dengan baik. Dan itu di wilayah tertentu saja ya, maksudnya Iya. karena lagi-lagi yang menjadi hambatannya ini akses internet yang belum bisa Iya, dijangkau oleh seluruh wilayah yang ada di Desa Bipakali. betul. Nah, kalau penerapan dari hasil pelatihan terhadap LKD, kemudian PKK serta Posyandu, ini seperti apa, Pak? Kalau untuk penerapannya, kebetulan kemarin waktu dulu kami sudah melakukan untuk pelatihan di tingkat provinsi, dan yang hadir di situ ada TPPKK, LKD juga ada di situ. Nah, jadi untuk penerapan di lapangannya, saya rasa sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Apakah ada hambatan selama ini? Sebetulnya kalau untuk hambatan, saya rasa masih belum sampai begitu ada hambatan yang secara positifnya. Untuk potensi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, mulai dari pertanian, kemudian ada perkebunan dan juga pertambangan begitu ya Pak. Ini menarik sekali. Nah, ini terkait dengan BUMDes begitu dari desa Bipakali ini, apa yang saat ini menjadi keunggulan dari BUMDes Bipakali sendiri? Ya, kalau untuk kegiatan untuk keunggulan daripada BUMDes yang ada, kebetulan kalau Desa Bipakali, BUMDesnya memang sudah ada, tapi tidak sampai terlalu maksimal untuk BUMDes desanya. Dan kita sekarang ini kita berkembangnya di BUMDes bersama. Kebetulan di Kecamatan Gunung Bintang Awai, dia ada melingkupi 21 desa. Nah, jadi di 21 desa itu kita sepakat untuk mendirikan BUMDesma. Jadi kita lakukan untuk kegiatan BUMDes melewati BUMDesma yang ada di kecamatan, tingkat kecamatan. Itu untuk BUMDes sendiri, penghasilan dari BUMDesnya ini apakah juga bagi warga begitu untuk pemanfaatannya? Iya, kalau untuk kegiatan BUMDes tadi, pemanfaatannya untuk masyarakat yang jelasnya masyarakat juga bisa ikut serta berperan aktif di dalam pelaksanaan kegiatan apapun yang nanti yang menjadi kegiatan-kegiatan dari BUMDes itu. Jadi melibatkan masyarakat yang ada khususnya di wilayah desa itu sendiri. Seperti itu. Berarti memang keterlibatan dari seluruh lapisan masyarakat ya Pak ya, Iya, yang betul. tentunya ini bisa ikut andil dalam memajukan dari desa Bipakali sendiri. Nah, inovasi yang saat ini Bapak berikan untuk desa Bipakali saat ini yang berbeda begitu dibandingkan desa-desa lain. Karena saya tadi sempat ngobrol juga sebelum podcast ini Iya, berlangsung begitu bahwa sudah dinobatkan menjadi desa mandiri. betul. Jadi kalau untuk inovasi, kita memang ada beberapa kita melakukan inovasi-inovasi dengan desa-desa yang sudah maju di desa-desa, baik di tingkat. Kemarin kami juga pernah melakukan studi banding Ya. ke Bali, dan kami juga berkunjung ke desa-desa yang sudah maju di Bali. Nah, jadi dari situ kami juga mengambil untuk berinovasi di situ agar bisa nanti kami terapkan sesuai dengan potensi yang ada di dalam desa kami. Nah, jadi untuk buat sementara ini, untuk inovasi itu kami tetap lakukan berjalan dengan desa-desa yang di desa-desa tetangga yang ada di dalam wilayah kami. Contohnya seperti apa itu? Berinovasi itu kami juga pernah juga akhir-akhir ini kami melakukan kerjasama untuk berinovasi pertama sekali di dalam pengelolaan sampah. Kami sudah lakukan dengan desa-desa. Kebetulan ada desa-desa tetangga kami juga yang sudah sukses untuk pengelolaan sampah, dan kami juga berinovasi dengan itu, dengan mudah-mudahan nanti di Bipakali ini nanti bisa penerapan sampah juga mungkin bisa dilaksanakan juga sesuai dengan di desa-desa yang lain. Berarti isu lingkungan ini menjadi salah satu program yang sedang dijalankan begitu ya Pak ya. Selain pengelolaan sampah mungkin ada lagi Pak? Untuk yang lainnya, Mungkin di wisata ataupun ada potensi lain ya, yang sedang dikembangkan? ya betul, itu memang kemarin kebetulan juga kalau untuk di Desa Bipakali untuk potensinya, untuk potensi wisata dia ada 2 tempat kemarin, tapi ini masih rangka
pengajuan ke dinas. Hmm. Ya, dinas pariwisatanya. Kebetulan di Bipakali itu dia ada gua juga yang menjadi religi, khususnya dari suku itu tadi. Wisata religi ya di Iya, sana. wisata religi. Nanti kami sudah mengembangkan itu dengan dinas itu, tapi sampai sekarang masih belum ada kegiatannya. Ada dua wisata, ada religi wisata gua Liang Lempang, dan ada juga air terjun ada, yang nanti akan kita jadikan wisata. Wah, ini nih, jadi sebuah daya tarik tersendiri nih ketika berkunjung ke Bipakali, juga ada wisatanya juga yang sedang Betul. dikembangkan. Nah, kalau berbicara mengenai kesehatan begitu ya, apa saja Betul. nih program yang sudah dijalankan ataupun sedang dikembangkan juga nih dalam mungkin pelayanan kesehatan? Ya, kalau untuk pelayanan kesehatan, kita sebetulnya sudah mengembangkan pertama sekalinya melalui nakes-nakes yang ada di situ. Nah, dan kita lakukan, ada beberapa hal yang kita lakukan di situ. Pertama sekali melewati posyandu Belita, posyandu lansia, bahwa kita lakukan pengobatan gratis untuk warga-warga yang ada di situ, khususnya untuk lansia. Dan juga kita bisa bekerja sama untuk penerapan untuk bidang kesehatan ini melalui CSR yang ada. Kebetulan di wilayah kita ada pertambangan batu bara, mungkin dari PT Multi Tambang Jaya Utama yang ada. Jadi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ada yang di dalam wilayah kita. Nah, jadi dana dari CSR ada yang itu nanti akan membantu kita untuk membantu di bidang kesehatan yang ada. Berarti untuk angka stunting, Pak? Kalau untuk angka stunting sebetulnya kalau di desa kami itu, kalau di kategori stunting sebetulnya masih belum ada yang stunting. Cuma yang ada mungkin berisiko stuntingnya yang masih yang ada. Nah, jadi untuk berisiko stuntingnya kita lakukan pencegahan-pencegahan yang ada melalui PMT, perkawinan di bawah umur, kita lakukan sosialisasi dengan masyarakat yang ada. Nah, kesehatan sudah, kemudian ada potensi wisata, kemudian pertanian dan juga perkebunan yang masih menjadi mata pencarian utama bagi warga di Bipakali. Nah, Bapak kalau berbicara mengenai pendidikan saat ini di Desa Bipakali sendiri? Kalau pendidikan di Desa Bipakali sebetulnya kita sudah mengikuti daripada aturan daripada pemerintah yang ada. Kalau saya rasa dari segi pendidikan sudah membaik. Pertama sekalinya daripada warga Bipakali sudah terbantu juga dengan program pemerintah, dengan program bantuan daripada pemerintah di bidang pendidikan. Kita sudah lakukan, dan tidak sedikit kalau tidak salahnya anak-anak kita juga yang dari Bipakali itu mendapat beasiswa di tingkat kejuruan. Luar biasa. Ini salah satu kebanggaan juga ya. Betul. Bagi pemerintah Desa Bipakali. Nah, kalau untuk akses jalan, kemudian pemerataan listrik dan juga air di sana seperti apa, Pak? Kalau untuk akses jalan, kebetulan Desa Bipakali itu dilintasnya antar kabupaten dengan kabupaten. Nah, jadi jalan lintas, jalan poros. Iya, poros provinsi antar Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Murung Raya, Kabupaten Murung Raya. Nah, jadi kalau untuk jalan sebetulnya tidak menjadi hambatan kalau di Bipakali. Nah, jadi untuk PLN kebetulan juga kita hampir 90% masyarakatnya sudah memiliki PLN. Iya, dan memiliki aksesnya juga. Sudah merata ya? Iya, sudah. Dan menyangkut masalah air bersih, kebetulan juga kita terletaknya agak di pegunungan, dan kita sudah melakukan penerapan-penerapan untuk membantu warga menyangkut masalah kesulitan air bersih melalui program CWSHP. Kemarin tuh yang ada PAMSIMAS yang ada. Nah, jadi melewati PAMSIMAS kita lakukan untuk pemberdayaan air bersihnya. Nah, habis itu lagi ada di sebagian juga masyarakat sudah memiliki sumur-sumur pribadi. Ada yang sumur bor dan ada juga yang sumur gali.
Gitu. Oke, berarti untuk air, listrik dan juga akses pun jalan menuju ke Betul. Desa Bipakali dinyatakan aman ya Pak ya sampai Betul, saat ini ya. Namun aman. pengembangannya pun juga masih terus dilakukan tentunya untuk Siap, kenyamanan ya. bersama. Betul. Nah, berbicara mengenai desa mandiri saat ini Bipakali yang sudah dinobatkan juga oleh pemerintah begitu, bagaimana ini cara Pak Kades untuk meningkatkan PAD desa dan melibatkan warga sepenuhnya? Iya. Kalau untuk ditetapkan sebagai desa mandiri, sebetulnya itu suatu kebanggaan yang begitu besar kepada kami, dan kami melakukan di dalam penerapannya di antar desa. Kita melakukan setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu, kita lakukan melalui musyawarah desa yang dilakukan oleh BPD yang ada, dan di situ melibatkan ada beberapa unsur warga yang kita libatkan di dalam musyawarah desa itu. Nah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh kesehatan yang ada di situ, bahkan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, semua kita libatkan di dalam musyawarah itu. Nah, untuk saat ini usaha yang sudah diterima meningkatkan kapasitas aparatur desa seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk peningkatan operator desa, kita memang sudah berjalan dari awal. Kita sudah melakukan peningkatan operator desa melalui pelatihan yang ada, dan kebetulan kita memang sudah berjalan di operator desa kita untuk pengelolaan keuangan, untuk administrasi desanya, saya rasa sudah hampir baik di Desa Bipakali. Jadi memang keterlibatan dari aparatur, kemudian masyarakatnya sudah cukup baik ya untuk di desa Bipakali ini. Nah, saat ini rencana ke depannya pengembangan desa Bipakali di wilayah Kalimantan Tengah ini? Sebetulnya untuk rencana ke depannya, kita mudah-mudahan nanti ke depannya nanti Bipakali ini selalu mendapat juga bantuan daripada pemerintah. Pertama sekalinya tidak habis-habisnya, mengingat di dalam Bipakali ini juga ada beberapa banyak hal yang harus kita perbaiki dan kita kembangkan ke depannya. Jadi melalui pelatihan-pelatihan yang seperti ada ini, mudah-mudahan ke depannya nanti bisa membuat Desa Bipakali ini lebih maju lebih, dan masyarakatnya nanti akan sejahtera sesuai yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Tentunya itu jadi harapan kita bersama ya. Namun sebelum ke pertanyaan terakhir nih, saya penasaran dengan faktor-faktor yang saat ini menjadi penghambat dalam pengembangan masyarakat desa serta ekonomi desa, dan bagaimana cara Pak Kades dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kita sebetulnya kalau untuk permasalahan, setiap desa saya rasa mungkin memiliki suatu permasalahan masing-masing di antar desa itu. Cuma kita lakukan itu melalui musyawarah. Soalnya kalau di tingkat desa ini kita melakukan musyawarah mufakat, musyawarah desa itu kita lakukan, itu salah satu untuk apa tuh mengatasi daripada permasalahan yang ada di desa itu. Itu. Baik, untuk terakhir nih, harapan Bapak untuk program P3PD khususnya. Silahkan Pak. Harapan kami untuk program P3PD ini tetap berjalan, dan kami pun sebetulnya siap mendukung di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa bermanfaat, bisa membawa masyarakat Desa Bipakali ini di dalam pengelolaan keuangan desa, di dalam pengelolaan administrasi desanya lebih baik di dalam panduan daripada P3PD ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Radiono selaku Kepala Desa Bipakali, Kecamatan Gunung Bintang, Awai, Provinsi Kalimantan Tengah, yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk berbincang bersama teman desa. Tentunya ini jadi inspiratif juga nih bagi desa-desa berkembang yang ingin maju menjadi desa mandiri. Ada banyak potensi yang dimiliki ya, mulai dari pertambangan khususnya, kemudian ada pertanian, perkebunan, dan ini keterlibatan warga untuk memajukannya secara bersama-sama, serta aparatur desa. Betul. Sinergitas sangat dibutuhkan untuk menjadikan desa maju, sejahtera, dan juga mandiri. Tentu saja teman desa, ini menjadi sesi terakhir untuk episode kali ini bersama Bapak Radiono. Terima kasih sekali, dan tentu saja saya mau ingatkan kepada teman desa, jangan lupa subscribe YouTube channel Teras Bersama, karena kita akan terus mengupdate begitu ya
episode-episode yang membahas mengenai program P3PD, penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Dan saya Anissa Rizkia, segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bapak silahkan diminum. Oke, kasih.